Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dimensi 3. Tujuannya setelah menyaksikan ini kalian bisa menentukan jarak antara unsur-unsur dengan ruang pertama titik-titik jaraknya ya, terus titik garis, titik bidang, garis garis, yang pertama yaitu jarak titik ke titik. Misalkan perhatikan ya, jarak titik A ke B, kalian lihat ya, dari gambar yang ada di samping ini menunjukkan jarak titik A ke B. Contoh, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk A. Tentukan jarak titik A ke C. Oke, bisa lihat. Selanjutnya titik A ke G ya, kita lihat. Selanjutnya yaitu jarak titik A ke tengah-tengah bidang di FGH, titik P yang kalian pilih. Kalau kalian perhatikan, AC ini merupakan diagonal bidang, AG diagonal ruang, dan A ke P ini merupakan titik dari setiap sudut ke tengah-tengah perpotongan antara diagonal bidang ya. Pembahasan: ketika kalian mencari titik AC dari sebuah kubus ABCDFGH, bisa kalian lihat di sini membentuk siku-siku di B, sehingga akan berlaku teorema Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, jika di sini sisinya adalah A, maka akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat ya sama dengan akar dari 2A kuadrat, atau di sini sama dengan A akar 2. Jadi bisa disimpulkan diagonal pada sebuah kubus ya, baik nanti AC, BD atau yang lainnya, A atau yang lainnya, pokoknya diagonal bidang pada kubus A akar 2. Nah, ini menjadi sebuah rumus umum. Kalau misalnya di sini A, di sini saya ganti 4 ya, berarti nanti jawabannya 4 akar 2. G sama CF sama ya. Nah, kalau misalnya sisinya 10, berarti 10 akar 2. Artinya kalau misalnya kalian hafal posisi ini, percepat penyelesaian pada beberapa kasus yang mungkin nanti akan kalian temui ketika soal itu melibatkan diagonal bidang. Nah, jarak A titik A ke G bisa kalian lihat di sini merupakan diagonal ruang AG, sehingga terbentuk segitiga garis bantu AC ya, siku-siku segitiga di C. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, AC merupakan diagonal bidang A akar 2. Nah, AG sendiri kalau kita perhatikan ya, itu sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC sendiri A akar 2 dikuadratkan ditambah A kuadrat, karena CG nya adalah A, hasilnya adalah akar 2 pangkat 2 ditambah A pangkat 2 ya, 2 tambah 1 3, berarti 3 akar 2, atau hasilnya A akar 3. Sehingga bisa disimpulkan diagonal ruang pada kubus ya, mau AG, mau HB ya, atau CE, semua diagonal ruang ya secara umum adalah A akar 3. Kalau di sini sisinya adalah 4, maka 4 akar 3 sudah pasti itu ya. Kalau 10 berarti 10 akar 3. Nah, sekarang jarak AP, perhatikan segitiga AEP, berarti siku-siku di E, maka berlaku Pythagoras, yaitu akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Nah, sehingga AP sendiri yaitu akar dari A kuadrat ditambah setengah A akar 2 dikuadratkan, maka hasilnya adalah
akar A kuadrat ditambah setengah A kuadrat. Kenapa jadi setengah? 2 kali 1/4 ya, hasilnya adalah setengah. Nah, A dikuadratkan jadi A kuadrat, sehingga hasilnya adalah akar 3/2 A kuadrat setengah ditambah 1 jadinya 3/2 ya. Nah, hasilnya bisa disimpulkan di sini setengah A akar 6. Pokoknya nanti kalau kalian menemukan pada titik kubus dengan perpotongan diagonal bidang, maka selalu setengah A akar 6. Jadi kalau misalnya di sini sisinya 4, kalau misalnya A nya saya ganti 4, maka setengah kali 4 ya, berarti 2 akar 6 ya. Kalau misalnya ini saya ubah 10, maka menjadi 10 kali setengah berarti 5 akar 6 cm ya. Nah, Bapak akan coba untuk menjelaskan kenapa ini berubah menjadi akar 6. Ini sebenarnya rasional bentuk akar. Jadi di sini sebenarnya gini ya, akar 3/2 itu sama aja dengan akar 3 ya, per akar 2 A kuadratnya A. Awalnya seperti ini. Nah, dirasionalkan berarti akar 3 per akar 2 A, nah dikali akar 2 per akar 2. Nah, sekarang akar 2 dengan akar 2 itu berarti kan nilainya 2. Akar 3 dikali akar 2, akar 6. Akar 6 per 2A. Nah, atau di sini saya gabungkan menjadi, ini kan mengandung koefisien 1 nih. Jadi 1/2A akar 6. Ya. Jarak titik ke garis ya. Kalian bisa perhatikan jarak titik ke garis A. Jika ada sebuah titik A, jarak titik A garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik atau proyeksi ya dari titik A dan tegak lurus garis G. Jadi kalian fokus titik yang diproyeksikan, ditarik ke garis itu tegak lurus. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm ya. Jarak titik A ke rusuk HG, kalian perhatikan titik A ke rusuk HG ya. Nah, garis AH ya, garis AH sama dengan A akar 2 karena di sini diagonal bidang ya. Nah, nanti tegak lurus dengan HG. AH tegak lurus dengan HG. Sehingga AH kalau misalnya di sini sisinya 5 cm, maka AH itu adalah 5 akar 2 ya. Jadi ini garis HG ya. Jangan kamu paksakan misalnya A ke titik sini, nanti tidak tegak lurus terus karena kita fokusnya jatuh pada garis itu adalah tegak lurus. Oke ya. Selanjutnya contoh 2, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke bidang diagonal AG ya. Sekarang lihat, nah AG ini diagonal ruang, dimana B merupakan titik, salah satu titik ya, sudut. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, tegak lurus di sini, mana sisinya 6, maka penyelesaiannya jarak B ke AG ya, tegak lurus di P, dibantu dengan titik P, maka diagonal, perhatikan kalau kita bantu BG ya, garis BG membentuklah segitiga ABG, di mana BG 6 akar 2 karena diagonal bidang atau diagonal sisi. AG nya berarti berapa? AG nya 6 akar 3. Kenapa? Karena diagonal ruang. Nah, jadi ini singkat kata kalian ya memang harus hafal tadi diagonal ruang, diagonal bidang, dan jarak titik sudut ke tengah-tengah perpotongan bidang. Nah, di situ ada
segitiga ABG, kalau digambar kembali, siku-siku di B, dan B ke AG, siku-siku di P. Ya, kalau kalian perhatikan, cara penyelesaiannya sebenarnya di sini ada banyak cara ya. Bapak jelaskan nanti. Berarti menggunakan apa ya, atau menggunakan rumus apa, kalian bisa cari dengan beberapa penjelasan yang lain boleh. Nah, jaraknya adalah PB atau BP ya yang ditanyakan. Sehingga sin sudut A, kalau kita menggunakan rumus sin ya, sin sudut A, dimana kita fokusnya adalah ABC. Sin sudut A berarti sini sudut A. Nah, sin itu depan miring berarti BG AG. Kalau kita perhatikan pada segitiga APB, maka sin A ya, depan miring, depannya ini nih PB ya kan. PB miringnya adalah AB. Oke, sekarang lihat ya. Berapa panjang BG? Oh ya, BG 6 akar 2, AG nya 6 akar 3. PB yang ditanyakan, AB nya berarti 6. Kalau sudah seperti itu tinggal kali silang, 6 kali 6 akar 2 ya kan, terus 6 kali akar 3, sehingga BP sama dengan 6 akar 2 kali 6 ya kan, dibagi dengan 6 akar 3. Di sini dicoret atau dibagi dengan 6 yang di bawah. Boleh nggak Pak dengan yang ini? Boleh saja ya. Nah, sehingga hasil sementara seharusnya di sini 6 akar 2 per akar 3. Dirasionalkan tuh seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, karena penyebutnya akar 3, maka di sini akar 3 per akar 3 dikalikan, berarti akarnya kita kalikan 6 ya kan. 6 akar 3 kali akar 2 di sini berarti akar 6, berarti 6 akar 6 akar 3 kali akar 3 3. Lalu disederhanakan ya. 6 di sini dibagi 3 2, sehingga hasilnya adalah 2 akar 6. Oke. Nah, contoh yang ketiga. Misalnya di sini ada sebuah limas beraturan TABC, panjang rusuk alasnya adalah 2 cm dengan panjang rusuk tegak 12 akar 2. Nah, yang ditanya adalah jarak A ke TC. Bisa kalian lihat ya, A ke TC, berarti dari titik ini ke sini. TC berapa? Karena sama ya, berarti 12 akar 2. Oke, penjelasannya, jarak A ke TC kalian bisa perhatikan berarti tegak lurus di P, kita bantu dengan titik P ya. Sehingga kalau kalian perhatikan ya, yang rumusnya A akar 2, 12 akar 2. Nah, sebenarnya ini sama aja dengan segitiga sama sisi AP, maka siku-siku di P berlakulah teorema Pythagoras ya, dimana AP merupakan sisi miringnya, kita kurangi dengan sisi pembentuk siku-siku, berarti AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. AC nya 12 akar 2 dikuadratin dikurangi 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Karena sisi tegaknya 12 akar 2 dan kebetulan sisi kanan kirinya sama nih ya, jadi membagi 2. Kalau kanan kirinya nggak sama berarti nggak bisa membagi 2, jadi nggak bisa untuk cara seperti ini ya. Jadi hati-hati, karena ini yang saya contohkan kebetulan ya, AC dengan AT nya sisinya sama, sehingga jatuh tepat di tengah-tengah TC, membagi 2, 12 akar 2 dibagi 2 jadi 6 akar 2. Nah, sama dengan adalah akar dari 2 dalam kurung 144 dikurangi 36. Kalau ini metode difaktorkan ya, faktoran akar 2 nya dikeluarin, jadi 12 nya 144 dikurangi 36, nanti dikali dengan 2, hasilnya adalah 2 kali ya, mas, ini bukan 2000 ya, 2 kali akar 2 kali 108. Nah, sengaja di sini dipisah-pisah untuk mempermudah penyederhanaan ya.
Jadi akar dari 2 kali 108 itu bisa menjadi disederhanakan ya, disederhanakan 3 kali 36. Karena ini bentuk akar, penyederhananya 108 itu berarti bilangan yang bisa dirasionalkan keluar 36 ya kan. Akar 36 berarti 6, 2 kali 36 berarti akar 6. Yang rasionalnya, yang tidak rasional atau bentuk akarnya adalah akar 6, sehingga 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC yaitu 6 akar 6 cm. Nah, contoh 4, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm dan titik P pada pertengahan FG. Jarak titik A dan garis DP adalah, oke, kalian perhatikan fokus pada D dan titik P pada pertengahan FG ya. Nah, ini kelihatan sepertinya susah gitu ya, tapi kalau misalnya nanti kalian bantu bidang FG AD atau AD FG, maka akan nggak terlalu sulit-sulit amat ya, nanti dibantu. Pembahasannya di sini, kalau kalian bantu dengan bidang AD FG ya, maka kalian di sini terbentuk persegi panjang ya, ADFG. ADFG di mana D ke P tengah-tengah, titik tengah-tengah FG ya, sehingga kalian dari sini bisa lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kalau misalnya kalian lihat DG dengan AF ini merupakan apa? Diagonal bidang atau diagonal sisi, di mana sisinya 6 berarti 6 akar 2. Nah, karena sisinya 3, di sini titiknya di tengah-tengah FG, maka dari G ke P ya 3 cm. Nah, pertanyaannya adalah A ke DP. Sini siku-siku di Q ya. Kalau kita ngambil garis bantu, maka terjadi atau terbentuk segitiga DAPD atau DAP ya, tegak lurus di P. Nah, ini ADP bukan segitiga siku-siku, dan kebetulan jatuh di tengah-tengah DP tapi tidak di tengah-tengahnya ya, maksudnya jatuh di antara DP tapi tidak di tengah-tengah DP. Kenapa? Karena panjang AD dengan panjang AP itu tidak sama ya. Kalau tadi kan yang dicontohkan yang kedua sama, nah ini nggak sama. Nah, karena ADP ini merupakan segitiga sama kaki, dari P ke R bisa dipotong menjadi 2. Nanti gini, kalau kalian fokus pada segitiga, berarti ini bisa kalian gunakan nanti menggunakan rumus segitiga, dimana pakai rumus setengah alas kali tinggi ya, 2 kali. Kalau di sini AD alas, maka PR ini adalah tinggi. Nah, kalau saya balik segitiganya, DP nya alas, maka AQ-nya adalah tinggi. Jadi bisa memakai perbandingan luas ya. Kalau tadi memakai perbandingan sin, nah tadi yang memakai perbandingan sin juga bisa aja menggunakan rumus yang selanjutnya itu luas. Nah, sebelum kita ke AQ, kalian harus mencari DP, di mana DP adalah segitiga siku-siku di G. Jadi DP sendiri nanti berarti akar dari DG kuadrat ditambah GP kuadrat, sehingga 6 akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kalian bisa lihat sisinya, hasilnya berarti 72 ditambah 9, karena 6 akar 2 kuadrat berarti 6 kuadrat 36, akar 2 kuadrat 2 kali 36 72 ya, hasilnya 9. Kenapa 72 ditambah 9 hasilnya 81, akar 81 nilainya 9. Oke, ini pembahasan secara detail. Kalau tadi berarti gambaran saja untuk mempermudah ya. Nah, ini di samping sudah ada. Nah, DP
itu sama dengan 9, sehingga kalau kalian tadi saya sudah jelaskan menggunakan perbandingan luas segitiga, maka luas segitiga ADP ada dua kemungkinan, ya kan? Yang pertama, setengah alas kali tinggi alasnya di DP tingginya aki, ya, DP alasnya DP, ya ini. Kalau kalian tidurkan alasnya di DP tingginya aki. Nah, kalau kalian lihat ya, segitiga yang sekarang ini bisa setengah alasnya AD, tingginya PR. Setengah kanan kiri bisa disederhanakan, ya, dimana DP-nya 9, akinya yang ditanya, AD-nya atau DA-nya 6, ya kan, PR-nya 6 akar 2. Sehingga aki sendiri sama dengan, atau kalau langsung kalian sederhanakan boleh, ya, dibagi 3 kanan kiri 9, ya kan, 36 dibagi 9 4 boleh, ya, atau kalian coret sementara. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 akar 2. Jadi jarak A ke DP sama dengan 4 akar 2 cm. Garis tegak lurus bidang. Garis tegak lurus sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Jarak titik ke bidang bisa kalian lihat peragaannya. Nah, misalnya ada sebuah titik, bidangnya di bawah, maka titik itu jatuh pada bidang atau proyeksinya jarak ke bidangnya bisa kalian lihat yang nanti tegak lurus posisinya, ya, menghubungkan tegak lurus pada bidang V. Contoh 1, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 10 cm, ya. Kalian bisa perhatikan yang ditanya jarak titik A ke bidang BDHF. A ke bidang BDHF, ya. Ini ada sebuah bidang BDHF, bisa kalian lihat ini A ke bidang BDHF. Kalau kalian jeli sebelum pembahasan pun mungkin akan ketahuan ini jawabannya, ya. Nah, ini 10 dari A ke P setengah dari AC. Diagonal bidang. Diagonal bidang itu A akar 2, berarti 10 akar 2. Berarti AP setengah dari AC, berarti 5 akar 2. Pembahasan titik A, ini pembahasannya, ya. Misalkan lihat jarak titik A ke bidang BDHF diwakili oleh panjang AP, ya, sehingga tegak lurus AP dengan garis garis AP tegak lurus BD. AP sendiri adalah setengah AC. AC itu merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Ketika sisinya 10, maka diagonal bidang 10 akar 2. Berarti setengah 10 akar 2, 5 akar 2. Contoh 2. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. Panjang AB sama dengan 8 cm dan TA sama dengan 12 cm. Titik, ya, jarak titik T ke bidang ABCD. Ya, nah, kalian bisa lihat berarti sama saja menghitung tinggi dari, ya, 5 TABCD. Dimana sisi tegaknya, rusuk tegaknya, ya, rusuk tegaknya 12 cm, rusuk dari AB nya atau alasnya adalah 8 cm. Pembahasan. Kalau kalian perhatikan jarak titik T ke perpotongan AC, karena kebetulan AC boleh, BD juga boleh, ya, di P, ya, maka AC sendiri diagonal persegi atau sama aja dengan diagonal bidang pada kubus karena sisinya sama, sehingga AC itu sendiri kalau 8 berarti 8 akar 2, ya. Nah, AP sendiri adalah 8 akar 2, berarti setengah dari 8 akar 2, 4 akar 2. Nah, kalau kalian mencari TP berarti di sini segitiga siku-siku APT, siku-siku di P, sehingga bisa kalian cari menggunakan teorema Pitagoras. Jadi kembali lagi ke teorema Pitagoras lagi, ya. Nah, berarti AT kuadrat dikurangi karena sisi miring ada, yang ditanya adalah sisi bentuk siku-siku, maka sisi miring itu dikurangi, ya. Kuadrat dari sisi dikurangi dari salah satu sisi bentuk siku-siku, yaitu akar dari AT kuadrat dikurangi AP.
Berarti akar 12 cm dikurangi 4 akar 2 kuadrat, sehingga hasilnya 144 dikurangi 32 sama dengan akar dari 112 disederhanakan jadi 4 akar 7, atau akar 112 ini sebenarnya kalau kalian mau secara rinci berarti 16 kali 7, jadikan menjadi 4 akar 7. Contoh 3, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Jarak titik C ke bidang BDG adalah, kalian perhatikan bidang BDG ya. Nah, yang ditanya C ke bidang BDG. Nah, ini titik ke bidang. Pembahasan. Nah, ini kalian bisa menggunakan rumus perbandingan sin ya. Nah, tapi kalau kalian lebih jeli ya, kalian bisa menggunakan penyelesaiannya ada di sini nanti ya. Nah, jarak titik C ke bidang BDG sama dengan CP ya. Ternyata CP ini merupakan perpanjangan dari CE diagonal ruang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan rumus perbandingan sin atau luas segitiga, berarti kamu fokus di TCG segitiga TCG. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan di sini tidak menggunakan rumus itu, tapi menggunakan kejelian, ternyata CP itu adalah sepertiga CE ya. Sehingga hasilnya adalah karena nilainya 9 atau sisinya 9 ya, diagonal ruang CE berarti 9 akar 3, sepertiganya berarti 3 akar 3. Nih mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit ya, kenapa sepertiga, biar kalian ada gambaran kok bisa menjadi sepertiga. Saya akan coba untuk memberi sebuah bidang lagi. Coba saya akan bantu biar kalian bisa memahami di sini kenapa bisa sepertiga. Kalau saya bantu, ini ada sebuah bidang lagi yaitu AFA, maka garis CE ini membagi 3 dengan pembagi di bidang, misalnya ini saya bantu R ya. Di sini ada titik R, ada titik P. Pembaginya ada 2 ya, titiknya ini. Nah, jarak ini dengan ini ya kan. Jadi sepertiga dari CE karena membagi 3. Sekarang jarak garis ke garis peragaan, perhatikan ada garis G, ada garis H yang terhubung ya. Maka ya, perhatikan ada garis G. Jadi panjang ruas garis yang penghubungan tegak lurus kedua garis tersebut. Misalnya di sini Bapak bantu ada sebuah titik P di garis G dan ada titik H di ada titik Q di garis H, maka tegak lurus di Q ya. Pokoknya selalu tegak lurus patokannya ya. Contoh, diketahui kubus ABCDFG dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan jarak A garis AB ke garis HG. Jadi garis AB ke HG bisa kalian lihat ya. Nah, yang kedua garis AD ke garis HF, garis BD ke garis EG, BD ke EG. Penyelesaian jarak garis AB ke garis HG, tegak lurus diagonal ruang tadi ya, maaf diagonal bidang ya, 4 akar 2. AD ke garis HF, iya AD ya, seperti yang tadi saya bilang. Nah, yang terakhir yang C yaitu jarak garis BD ke garis EG, iya, perpotongan diagonal bidang alas dan yang atas ya, EG atau samanya dengan 4 cm. Nah, sekarang jarak garis ke bidang, bisa kalian perhatikan ada garis G, ada bidang V ya, ruas garis yang menghubungkan tegak lurus dan bidang. Maka contoh, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8 cm.
garis AE ke bidang BDHF. Ya, garis AE ke bidang BDHF. Ini kasusnya sama seperti titik ke bidang ya. Iya, berapa kira-kira jawabannya? Jika panjangnya 8 cm, AA, AP setengah dari AC, ya kan? AA. Berarti 4 akar 2 ya. Oke, ini pembahasannya bisa kalian lihat. Kalau terlalu buru-buru nanti tinggal di stop aja ya, 4 akar 2. Nah, sekarang bidang ke bidang. Jarak bidang ke bidang peragaan bisa kalian lihat. Jadi yang penting posisinya selalu tegak lurus. Peragaan menentukan jarak antara bidang W dengan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus. Berarti fokus tegak lurus ya. Bidang W dan tegak lurus di bidang V. Ya, bisa kalian lihat. Oke. Tuh. Diketahui A, B, C, D, F, G dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak bidang AF H ke bidang BDG adalah AFH. Ini sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. BDG. Kalau CE itu 6, ya kan? Nah, 6 akar 3 diagonal ruang. Kalau CE-nya 6 akar 3 karena rusuknya 6 cm. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, bisa enak sekali karena udah membagi 3 ya, berarti 2 akar 3 gitu ya. 2 akar 3. Oke, berarti sama saja kalau misalnya CE bidang AFH dengan bidang BDG ini jatuh di jaraknya jatuh di titik P ke Q ya, membagi 3 sepertiga ya, CP PQ QI ya Pak, EQ ya, 3 akar 3. Nah, kalau misalnya yang ditanya jarak dari C ke bidang AFH, nah berapa tuh? Nah, berarti berapa? 2/3 ya, 2/3-nya. Kalau 2/3-nya harusnya 6 karena tadi itu sisinya 6. Nah, di sininya berarti 2/3. Contoh kedua, diketahui ABCDFG dengan panjang rusuk 12 cm, titik K, L, dan M berturut-turut merupakan titik tengah BCCD. Oke, titik tengah-tengah BCCD. Iya. Sehingga kalian bisa perhatikan yang ditanyakan apa nih? Jarak antara bidang AFH dengan bidang KLM, di mana bidang KLM itu terbentuk dari tengah-tengah perpotongan rusuk BC, CG, dan CD. Ya. Oke. Nih. Bisa kalian lihat kalau sepertiga. Ya, hampir sama seperti tadi. Kalau 12, kalau kalian dari C ke bidang BDG berarti berapa? Iya, sepertiganya ya, berarti 4 akar 3. Nah, sekarang kan ini bidangnya adalah bidang yang terbantu dari titik yang tadi ya. Oke. Nah, kalau kalian jeli pada gambar, BDG dengan bidang KLM itu membagi 2 ya, membagi 2, sehingga setengah dari titik dari C ke bidang BDG. Kalau BDG nya berarti sepertiga dari CE ya kan, 4 akar 3, maka dari KLM ke bidang BDG karena setengahnya berarti setengah kali 4 akar 3, 2 akar 3. Yang ditanya berarti AFH KLM ya, AFH KLM berarti di sini AFH ini ya, dari sini sepertiganya berarti 4 akar 3, dari BDG ke KLM nya berarti berapa? 2 akar 3, berarti 2 akar 3 ditambah 4 akar 3, 6 akar 3.